Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas. Jumpa lagi dalam program Ngulik Bawaslu Sukoharjo bersama saya Prisa Ratna Andriani, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta yang akan memandu ngulik pada kali ini. Pada kesempatan ini kita akan mengulik lebih dalam tentang salah satu tahapan dalam pemilu 2024 yang akan datang, yaitu tahap pencalonan anggota DPD. Untuk mengulik tahapan tersebut telah hadir bersama saya salah satu anggota Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, Bapak Eko Budianto SHMH selaku Kordif Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Mbak Prisa. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Mbak Prisa sehat juga? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, baik Pak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang tahapan-tahapan pemilu 2024. Nah, salah satu tahapan pemilu 2024 yang akan datang ini adalah tahap pencalonan anggota DPD. Bisa dijelaskan Pak mengenai mekanismenya? Jadi seperti ini Mbak Prisa, untuk tahapan sekarang ya, memang kita sudah memasuki untuk pendaftaran calon DPD ya. Jadi ada bakal calon DPD atau perseorangan ini kita berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024. Kemudian PKPU nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2022 tentang pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah. Dalam hal ini adalah peserta pemilu untuk memilih DPD atau perseorangan. Nah, kalau di Jawa Tengah Mbak Prisa, di Jawa Tengah itu untuk dukungan minimal pemilih ya, apabila ada bakal pasangan calon yang ingin mencalonkan dia sebagai yang bersangkutan itu menjadi anggota DPD itu harus ada dukungan minimal pemilih ya. Kalau di DPT Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah itu ada 27 juta ya, kurang lebihnya sekian ya, 27 juta. Kemudian untuk jumlah dukungannya nanti minimal itu, untuk dukungan minimal itu 5.000 ya. Dari yang mana? Dari jumlah kabupaten kota yang kalau se-Jawa Tengah itu ada 35, berarti jumlah sebarannya kurang lebih ada 18 kabupaten kota yang harus terpenuhi. Nah, kemudian untuk syarat jumlah dukungan minimal 5.000 pemilih yang tersebar di 18 kabupaten kota itu tadi, yang kemarin sudah lolos verifikasi administrasi ya, itu ada 12 ya. Saya bacakan, ada Bambang Sutresno, Denti Eka Widi Pratiwi, Abdul Kholik, Qodirin, Muhdi, Kasita Ari Wikatmandu, Nur Rohman, Ahmad Balik Muadi, Agus Mujayanto, Lama Atus Sobah Dimyati Rois, Taj Yasin, dan Joko Dalmadio. Dan itu sudah lolos verifikasi administrasi gitu ya. Dan kemudian untuk tahapan sekarang itu kita sudah memasuki tahapan verifikasi faktual ke-1, yang tentunya bagi yang sudah lolos dari verifikasi administrasi kemarin ini sudah memasuki verifikasi faktual, yang tentunya nanti jajaran Bawaslu akan melakukan pengawasan terhadap verifikasi faktual yang dilakukan oleh kawan-kawan kita dari jajaran KPU ya. Bawaslu nanti bersama Panwascam yang sudah kemarin dilantik, kemudian tambah PKD ya, pengawas tingkat desa atau kelurahan yang kemarin tanggal 5 itu sudah serentak dilantik. Itu kita melakukan pengawasan verifikasi faktual ke-1 bakal calon perseorangan. Dan yang membedakan ya, sebetulnya yang membedakan pendaftaran perseorangan calon anggota DPD pada pemilu 2024 dari pemilu sebelumnya itu adalah proses pendaftaran dan verifikasinya, Mbak. Jadi dulu itu proses itu dilaksanakan secara manual itu ya, secara manual. Manual itu ya pakai harus ada selebaran ada berkas-berkas gitu ya, secara fisik gitu ya. Tapi sekarang itu menggunakan aplikasi atau online. Jadi saat
kita melakukan pengawasan kemarin di KPU Kabupaten Sukoharjo itu, verifikator itu ini menggunakan komputer ya. Kita mengawasi verifikator, kita memastikan bahwa yang dilakukan verifikator itu adalah benar, itu dengan dengan ini secara online. Jadi ada KTP, ada data yang harus dicocokkan dengan data dukungan. Jadi itu secara online, jadi tidak secara fisik. Nah, kalau kemarin itu, kalau dulu itu memang secara secara fisik, artinya ya manual gitu. Sekarang itu namanya dengan Silon, Mbak. Online itu dengan Silon. Silon itu sistem informasi pencalonan DPD. Nah, jadi sebelum pendaftaran, calon perseorangan ini harus sudah menginput minimal syarat dukungan melalui Silon itu. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu KPU akan melakukan verifikasi administrasi yang namanya Vermin tadi. Bagi yang lolos Vermin, baru tahap verifikasi faktual yang akan kita lakukan tanggal 6 ya sampai dengan tanggal 26 Februari 2023, dan ini baru verifikasi tahap pertama atau ke-1. Dan nanti KPU masih akan melakukan verifikasi faktual dengan mengecek ke lapangan, dengan kita melakukan pengawasan secara langsung ya. Bawaslu, nanti di jajaran bawah kita ada Panwascam, bawahnya lagi ada PKD atau pengawas tingkat kelurahan desa, itu melakukan pengawasan ya. Seperti itu. Dan nanti diharapkan itu nanti masyarakat ya yang diverifikasi ya harus jujur. Ya, apakah dia benar-benar mendukung apa tidak, ya dijawab dengan jujur. Terus nanti dicek ya KTP-nya apakah sama dengan yang yang dibawa oleh verifikator. Tentunya kan ada alat ini, ada lembar kerja yang dimiliki oleh KPU yang nanti akan dibawa oleh verifikator untuk dicocokkan kepada masyarakat. Seperti itu. Baik, Pak. Terkait tahapan pengawasan pencalonan anggota DPD, bagaimana sih Pak strategi pengawasan yang akan dilakukan oleh Bawaslu Sukoharjo? Nah, gini Mbak Prisa ya. Jadi untuk kita melakukan pengawasan dalam tahapan DPD ini, kita dari Bawaslu Kabupaten Sukoharjo itu, satu, menyusun potensi kerawanan ya pada setiap subtahapan. Yang kedua adalah menyusun standar tata laksana pengawasan. Kemudian menyusun alat kerja pengawasan ya, untuk mempermudah nanti pengawas yang akan turun ke lapangan, yang akan mengawasi verifikator dalam melaksanakan verifikasi faktual. Kemudian kita meningkatkan koordinasi juga dengan KPU dan partai politik tentunya. Kemudian kita meningkatkan koordinasi dengan stakeholder ya, terkait berkenaan dengan persyaratan keanggotaan. Jadi keanggotaan itu dukungan keanggotaan itu kan tidak boleh dari ASN, TNI, Polri, kepala desa dan jabatan lain yang dilarang dalam perundang-undangan. Kemudian kita melakukan sosialisasi terkait kerawanan pada tahapan pencalonan DPD. Selain itu kita juga membentuk posko aduan masyarakat ya. Yang tentunya nanti apabila ada masyarakat yang namanya itu digunakan sebagai alat dukungan ya, itu masyarakat bisa mengadu ke Bawaslu Kabupaten Sukoharjo untuk diteruskan nanti ke KPU agar nanti namanya bisa dihapus dari daftar dukungan. Kemudian meningkatkan peran serta masyarakat pada konteks pengawasan partisipatif, artinya masyarakat harus disadarkan bahwa ini adalah hajat kita bersama. Ya, pemilu serentak itu hajat kita bersama, dan kita semuanya harus siap, harus peduli bagaimana kita mensukseskan pemilu serentak. Ya, khususnya ini ada saat ini itu di verifikasi faktual dukungan calon perseorangan ya, masyarakat apabila namanya digunakan terpakai padahal dia tidak mendukung, silakan mengadu ke Bawaslu Kabupaten untuk nanti diteruskan kepada KPU untuk dihapus namanya dari daftar dukungan. Seperti itu Mbak Prisa. Baik Pak, untuk memastikan bahwa proses pencalonan anggota DPD ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, apa sih Pak yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sukoharjo ini? Jadi seperti ini Mbak Prisa, untuk kita memastikan kita sesuai dengan undang-undang, kita selalu berkoordinasi ya dengan KPU Kabupaten Sukoharjo. Selain itu kita juga membuat indeks kerawanan ya. Kita sudah lakukan itu sebelumnya
Dan kemudian kita dalam melakukan pengawasan ini tentunya kita menghimbau kepada seluruh masyarakat. Kita mengirimkan surat himbauan kepada mulai dari kepala dinas, ada yang ke kepala sekolah SMA, SMP, ke dinas pendidikan seperti itu, kemudian dan stakeholder yang lain. Kita menghimbau apabila nanti masyarakat ada yang digunakan namanya dalam daftar dukungan, silahkan mengadu ke Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Dan nanti nama-nama yang mengadu itu kita akan teruskan kepada KPU Kabupaten Sukoharjo untuk nanti diteruskan agar dihapus nama-namanya dari daftar dukungan. Seperti itu. Jadi masyarakat akan lebih lego kalau namanya sudah dihapus. Paling tidak itu ada kesadaran dari masyarakat bahwa ini hajat kita bersama. Ternyata yang bersangkutan kok dicatut padahal saya tidak memilih. Nah, itu bisa mengadu ke ke Bawaslu Kabupaten Sukoharjo untuk nanti diteruskan agar dihapus. Selain itu, kita ada penguatan di internal, ya, kita ada pelatihan kepada staf, kemudian kita juga berkoordinasi, bahkan ada kampus-kampus yang mungkin seperti Mbak Prisa ya dari kampus Unisri ya. Unisri itu bergabung dengan kita belajar kepemiluan, PKL gitu ya, atau kerja lapangan. Kemudian kita juga berkomunikasi dengan komunitas-komunitas di masyarakat. Kita mendorong adanya pengawasan partisipatif bahwa sebetulnya itu ini adalah hajat kita bersama, bukan hanya partai politik saja, bukan hanya kepentingan dari calon perseorangan saja, tidak seperti itu, tapi semuanya, mulai dari pelaku ya, mulai dari peserta, mulai dari penyelenggara ya, itu semua kita berikan sosialisasi agar nantinya ke depan hajat kita bersama ini yaitu pemilu serentak bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apa seperti itu. Baik Pak, terkait kasus tadi Pak, apabila ada calon anggota DPD yang memalsukan dukungan dengan menggunakan identitas masyarakat, bagaimana sih Pak cara kita sebagai masyarakat untuk meluruskan atau mengurus hal tersebut? Jadi gini Mbak Prisa, apabila ada masyarakat tadi yang namanya digunakan di dalam pencalonan DPD ya atau persoalan ini, masyarakat bisa yang pertama itu langsung datang ke posko aduan Bawaslu Kabupaten Sukoharjo dengan membawa fotokopi KTP, kemudian screenshot ya dari info pemilu ya. Nanti masyarakat silakan buka ya, ada info di Google, bisa info pemilu, diklik di situ nanti ada namanya digunakan apa tidak, diketik kan ada nomor NIK itu ya, diketik di situ nanti keluar ada keterangan nama, kemudian menjadi pendukung DPD, siapa namanya itu ada di situ. Ya, itu screenshot itu yang terakhir. Ada yang ketiga adalah pernyataan bermaterai 10.000 itu ya. Jangan lupa nanti di situ dicantumkan juga alamat email dan nomor WA agar nanti saat kita teruskan ke KPU, nanti KPU Kabupaten Sukoharjo itu akan mengundang untuk diklarifikasi. Ya, jadi silakan masyarakat bisa mengajukan atau langsung datang ke kantor Bawaslu Kabupaten Sukoharjo untuk mengadu bahwa namanya tercatut atau digunakan itu ya, digunakan oleh dukungan bakal calon DPD itu untuk agar administrasinya tercukupi. Nah, oleh sebab itu masyarakat nggak boleh takut, nggak apa-apa, bahwa gratis, kita tidak dipungut biaya sama sekali, gratis datang membawa KTP, screenshot, surat pernyataan 10.000, dah itu aja. Datang ke Bawaslu, akan kita catat, nantinya akan kita teruskan ke KPU Kabupaten Sukoharjo untuk dihapus dari dukungan, seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Sebelum kita akhiri perbincangan kita pada hari ini, dari Pak Eko mungkin ada yang ingin disampaikan kepada sahabat Bawaslu? Nah, sahabat Bawaslu di seluruh Indonesia, pesan saya kepada sahabat Bawaslu semuanya adalah marilah pemilu serentak 2024 ini adalah hajat kita bersama. Kita jaga demokrasi. Pesan saya, jangan takut untuk menyuarakan kebenaran, jangan takut untuk melapor apabila ada pelanggaran. Segera panjenengan semuanya bisa ikut andil untuk menegakkan demokrasi di negeri ini dengan
bersama Bawaslu, kita bersama-sama untuk mensukseskan pemilu serentak 2024 ini. Baik Pak, luar biasa sekali perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih banyak Pak Eko atas waktunya. Oke, sahabat Bawaslu, cukup sekian perbincangan kita. Terima kasih telah mengikuti program Ngulik Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Saya Prisa Ratna Andriani pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.